Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raras Cahyaningrum dari kelas Matematika B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Asesmen yang sudah saya terapkan di kelas saat saya melakukan observasi ketika melakukan PPL adalah asesmen formatif pada materi dilatasi. Asesmen formatif ini digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran dan mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, di samping ini ada gambar terkait asesmen formatif yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan LKPD terkait materi dilatasi dan latihan soal yang terdiri dari 10 soal. Dalam asesmen formatif ini, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya menilai dengan melakukan pengamatan sikap selama diskusi dan presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan rubrik penilaian sikap, yaitu yang dinilai sikap gotong royong, mandiri, kerjasama, dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya melakukan asesmen formatifnya dengan menggunakan penilaian LKPD. Saya memberikan LKPD kepada peserta didik secara berkelompok dan mereka menyelesaikannya secara berkelompok. Kemudian setelah itu saya memberikan soal uraian atau latihan soal yang terdiri dari 10 soal terkait materi dilatasi. Tes yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini saya menilai dengan melihat cara peserta didik menyampaikan hasil diskusinya dan bertanya kepada kelompok yang maju terkait hasil presentasi tersebut. Di sini saya menggunakan rubrik penilaian keterampilan untuk menilai aspek kejelasan, kreativitas, dan kolaborasi dalam kelompoknya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik? Nah, asesmen formatif yang diberikan kepada peserta didik saat saya PPL itu melibatkan pemecahan masalah matematika, yaitu pada materi dilatasi di mana siswa harus mencari bayangan suatu kurva dari suatu persamaan. Nah, dan setelah itu siswa menggambar bayangan yang terbentuk dari hasil persamaan tersebut. Nah, hal ini melibatkan pemecahan masalah matematika dengan pemikiran logis dan abstrak sesuai dengan tahap operasional formal peserta didik kelas 11, yaitu sekitar usia 15-17 tahun. Peserta didik diajak memahami konsep abstrak, mengembangkan hipotesis, serta memecahkan masalah secara kompleks. Asesmen formatif juga mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata, sehingga mendorong penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, di sini saya memberikan contoh soalnya itu dan di dalam LKPD-nya itu sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik atau yang lebih dekat dengan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya saat pembelajaran. Selain itu, melalui umpan balik konstruktif, peserta didik dapat mengevaluasi pemahaman mereka dan meningkatkan hasil belajarnya. Nah, jadi peserta didik ini diberikan ruang untuk melakukan umpan balik bagian mana yang mereka belum mengerti. Dengan pendekatan ini, asesmen mendukung perkembangan kognitif, keterampilan aplikasi, dan penerimaan umpan balik peserta didik. Yang selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya. Asesmen formatif berupa lembar kerja peserta didik dirancang menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, menyesuaikan pembelajaran dengan budaya lokal agar peserta didik terhubung dengan materi. Nah, jadi dalam LKPD ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yaitu soal-soalnya atau pembahasannya itu yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Nah, kemudian dengan cara seperti ini, maka peserta didik itu lebih mudah memahami materi dan
mengerjakan soal yang diberikan itu lebih mudah karena mereka merasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Setelah itu, asesmen ini mencakup penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta mendukung keberagaman budaya melalui pembagian kelompok secara heterogen yang mendorong kolaborasi dan berpikir kritis. Jadi dalam satu kelas itu terdapat beberapa budaya yang berbeda. Nah, dibuat kelompok secara heterogen tujuannya untuk peserta didik bisa membaur dengan teman yang lain yang berbeda budaya dengan dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai budayanya seperti gotong royong, sopan santun, dan tanggung jawab diintegrasikan dalam penilaian sikap melalui pengamatan diskusi kelompok. Penilaian keterampilan dilakukan melalui presentasi dan tanya jawab menggunakan media seperti video, LKPD, presentasi kelompok. Pendekatan berbasis lingkungan ini tidak hanya mengukur hasil belajar saja, tetapi juga membentuk karakter dan identitas budaya peserta didik. Yang selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Nah, asesmen yang dirancang untuk menyesuaikan kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik mencakup berbagai macam gaya belajar seperti diskusi kelompok dan presentasi yang mendorong kolaborasi, berpikir kritis, dan pemahaman budaya antar peserta didik. Asesmen ini didasarkan pada kemampuan awal yang diidentifikasi melalui tes sebelumnya, dengan indikator penilaian sikap yang mencerminkan perkembangan moral dan sosial seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kedisiplinan. Nah, jadi untuk menyesuaikan asesmen dengan kemampuan peserta didik, saya menggunakan kemampuan awal peserta didik, di mana tujuannya untuk mengelompokkan antara peserta didik dengan kemampuan rendah, sedang, dan yang mahir. Pengelompokan heterogen ini berdasarkan asesmen diagnostik memungkinkan peserta didik untuk saling mendukung dalam satu kelompoknya tersebut. Berbagai bantuan asesmen seperti tes tertulis dan pengamatan keterampilan memberikan peluang untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang beragam. Relevan untuk siswa kelas 11, asesmen ini mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong peserta didik belajar secara optimal sesuai potensi mereka masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana asesmen tersebut dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Nah, di sini saya memberikan umpan baliknya dengan empat cara. Yang pertama, asesmen formatif yang saya berikan itu berupa soal esai yang memungkinkan peserta didik menyampaikan pemahaman secara mendalam, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, menguraikan pemikiran, dan mengemukakan argumen secara rinci sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan secara personal dan mendalam terkait soal-soal yang diberikan. Yang kedua, setelah peserta didik mengerjakan asesmen formatif, saya mengadakan refleksi bersama peserta didik untuk membahas pembelajaran pada hari itu, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik dan menyarankan perbaikan yang relevan berdasarkan pengalaman belajar mereka. Ketiga, asesmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui respon terhadap umpan balik guru. Di sini saya memberikan umpan balik kepada peserta didik atas refleksi yang sudah dilakukan sebelumnya, dan mereka itu dapat mengidentifikasikan bagaimana materi yang perlu dibaiki atau dipahami untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat, peserta didik juga diberikan ruang untuk memberikan umpan balik melalui respon teman-temannya. Mereka saling memeriksa jawaban, memberikan umpan balik yang konstruktif antar peserta didik, serta mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan, serta saran untuk perbaikannya. Soal yang kedua yaitu berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah saya lakukan, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di kelas? Dalam kegiatan PPL saya, proses pembelajaran di kelas sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini ditunjukkan dengan kelas yang tenang, bersih, rapi, serta memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
Suasana di dalam kelas yang kondusif mendukung interaksi antara guru dan peserta didik, serta antar peserta didik dengan peserta didik yang lain, sehingga menciptakan ruang bagi peserta didik untuk berbicara dan berkembang secara akademik dan emosional. Nah, di sini guru juga menciptakan lingkungan inklusif dengan tata letak yang baik, sumber daya yang cukup, serta manajemen disiplin yang adil. Lingkungan yang aman dan nyaman meningkatkan kepercayaan diri peserta didik untuk berpartisipasi, bertanya, dan berbagi pendapat yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif? Cara pertama yaitu guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung disiplin positif dengan melakukan pendekatan holistik, seperti membangun hubungan baik melalui sapaan ramah, senyuman, dan mengenali kebutuhan peserta didik. Suasana keterbukaan ini membuat peserta didik merasa dihargai dan merasa ada di dalam kelas tersebut. Selain itu, guru juga membuat aturan kelas secara kolaboratif dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat tersebut. Guru juga memberikan apresiasi atas pencapaian peserta didik untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam belajar. Yang kedua, lingkungan fisik yang kondusif seperti ruang kelas yang bersih dan rapi mendukung interaksi positif. Guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memajang karya mereka di dalam kelas. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati diintegrasikan melalui cerita, diskusi, dan guru pun menjadi teladan atau role model untuk peserta didik, menjadikan contoh yang baik untuk peserta didik seperti datang tepat waktu dan disiplin. Dan pembelajaran di kelas itu harus yang relevan dan menarik, seperti permainan edukatif dan proyek kolaboratif sehingga menciptakan suasana yang memotivasi. Guru juga dapat melatih peserta didik untuk merefleksikan diri dan menyelesaikan konflik secara mandiri. Hal ini harus konsisten dalam penerapan aturan bersama untuk menciptakan rasa aman dan mendukung tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memerlukan kolaborasi antara guru dan orang tua. Kedua pihak ini harus bekerja sama dalam menyusun aturan dan konsekuensinya yang diterapkan di rumah ataupun di sekolah, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik. Diskusi mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi peserta didik membantu mencari solusi bersama. Dengan keterlibatan guru dan orang tua dalam membangun karakter disiplin positif yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.